Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Arakib dari semester 6 kelas 2B akan mempresentasikan hasil dari bacaan buku yang berjudul Reduplikasi Bahasa Tidore. Baik, yang pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan cerminan pribadi seseorang yang menunjukkan dengan karakter, watak, atau pribadi seseorang dapat diidentifikasikan dari perkataan yang dia ucapkan. Penggunaan bahasa yang lemah lembut, jelas, dan lugas mencerminkan pribadi penuturnya berbudi. Dan sebaliknya, melalui penggunaan bahasa yang sarkasme, menghujat, memaki, atau memfitnah, mencerminkan pribadi yang tidak berbudi. Yang kedua adalah reduplikasi. Reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatikal, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan di sini disebut kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar, dan di dalam bahasa Tidore, reduplikasi biasanya terjadi pengulangan seluruhnya, maupun yang mendapat tambahan awalan, dan bahkan dalam bahasa Indonesia, ada reduplikasi seperti kata cumi-cumi. Dalam bahasa Tidore hanya ada kata utu yang artinya cumi-cumi. Selain itu, bahasa Tidore juga terjadi pergeseran makna ketika kata dasarnya mengalami reduplikasi. Contohnya pada kata dasar koko yang artinya berdiri menjadi koyoko artinya berdiri lurus. Yang ketiga adalah fungsi reduplikasi bahasa Tidore. Berdasarkan fungsinya, terdapat reduplikasi yang memiliki fungsi membentuk kelas kata yang sama dan membentuk kelas kata yang berbeda. Contohnya adalah tagi dalam bahasa Tidore, artinya berjalan, ditambah dengan tagi-tagi, menjadi berjalan-jalan. Yang keempat adalah bentuk-bentuk reduplikasi. Reduplikasi seluruh kata reduplikasi adalah bentuk reduplikasi yang mengalami pengulangan seluruh bentuk dasarnya tanpa disertai dengan perubahan fonem dan proses pembubuhan hafiks, dan contohnya adalah ngova-ngova yang artinya anak-anak. Yang keempat adalah reduplikasi seluruh kata. Reduplikasi seluruh kata adalah membentuk reduplikasi yang mengulang semua bentuk dasarnya. Jenis kata yang mengalami perulangan ini adalah kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Keterangan kata bilangan dan kata ganti. Berikut ini dipaparkan arti dari setiap pengulangan berdasarkan jenis kata yang diulang. Yang pertama adalah kata benda. Perulangan pada kata benda dapat menimbulkan makna seperti menyatakan makna banyak contoh, yang artinya ngova-ngova, yang artinya dalam bahasa Tidore artinya anak-anak. Yang selanjutnya adalah kata kerja. Perulangan pada kata kerja dapat menimbulkan makna sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan makna terus-menerus. Contohnya adalah tama. Dan yang kedua adalah kata benda. Perulangan pada kata benda dapat menimbulkan makna sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan makna banyak. Contohnya adalah ngova-ngova tamangom nagam rajin sekolah, yang artinya anak-anak di kampung kami rajin sekolah. Contoh yang lain adalah himo-himo yuke iya ge na umur yado tahun ratumoi foloi se koliho asal, yang artinya orang tua-tua dahulu itu umurnya sampai lebih 100 baru meninggal. Yang berikutnya adalah kata sifat. Perulangan pada kata sifat dapat menimbulkan makna sebagai berikut. Yang pertama adalah menyatakan makna banyak. Contoh una atau laki-laki. Voloi tabaliku dofu kafiri, yang artinya dia laki-laki membeli bumbu yang banyak dan tebal-tebal. Contoh yang lain adalah fangare nadigilom nagate podo-podo, yang artinya temanku ini pendek-pendek orangnya. Contoh yang lain juga adalah ona navola negate lamo-lamo kambo, yang artinya rumah mereka ini agak besar-besar sedikit. Yang kesembilan adalah kata bilangan.
Perulangan pada kata bilangan dapat menimbulkan makna sebagai berikut. Yang pertama adalah menyatakan makna masing-masing. Contohnya, Mina atau perempuan, gahi ramoi ramoi lakado sorai, yang artinya dia buat satu-satu supaya cukup semuanya. Contoh yang lain adalah gosa kabaya matamoi masirete, yang artinya adalah membawa pakaian masing-masing. Yang berikut adalah menyatakan makna kelompok. Contohnya adalah masusu mansia range-range, yang artinya masuk 3 orang. Contoh yang lain juga adalah gahi kelompok mansi nyagimoi, yang artinya buat kelompok 10 orang. Dan yang terakhir adalah reduplikasi berkombinasi dengan prefiks. Reduplikasi berkombinasi dengan prefiks adalah reduplikasi yang mendapat awalan baik pada bagian kata yang pertama maupun kata yang kedua. Jenis kata yang mengalami perulangan ini adalah yang pertama adalah perulangan pada kata dasar kata kerja. Dan yang kedua adalah menyatakan makna perbuatan berulang-ulang. Contohnya, Yaya matutututu bira tamahito, yang artinya ibu sedang menumbuk-numbuk padi di dapur. Contoh yang lain adalah engkau macako-cako ngom tarus, yang artinya bapak guru pukul-pukul. Baik, saya rasa presentasi saya cukup sampai di sini dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.